Pernah nggak sih nyadar ya, kebiasaan orang ketika menghadapi masalah ya, masalah besar atau kecil, dan kebiasaan orang lain merespon ketika kita curhat, ketika kita punya masalah. Kebanyakan orang ketika menghadapi masalah, larinya keluar, dan itu pun aku dulu ya, sebelum banyak belajar kesadaran dan sebelum mengenal meditasi, ketika menghadapi masalah, entah kecil atau besar ya, kebanyakannya kita tuh akui dulu gitu, larinya keluar. Larinya keluar tuh menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam penyebab masalah yang terjadi. Aku yang merasa baik, aku yang merasa disakiti dan, menghakimi orang yang bermasalah dengan diriku sendiri tuh, itu orangnya egois lah, orangnya jahat lah, orangnya inilah, orangnya itulah gitu. Tanpa menelaah atau masuk ke dalam diri kita, mungkin kita adalah penyebabnya gitu. Nah, begitupun dengan respon orang yang mengetahui kita punya masalah atau ketika kita curhat masalah kita, respon pada umumnya ya paling, "Oh sabar ya, ini ujian, sabar kamu orang baik." Ini sudah takdir dari Allah ya. Allah tuh tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya, itu kan yang sering kita dengar. Dan kita pun yang punya masalah gitu, karena merasa diri kita ini orang baik ya, kadang kita tuh mendoakan keburukan untuk orang tersebut, untuk orang yang bermasalah dengan kita ya, bisa jadi kita masalahnya, dari segi finansial, kita ditipu orang apa, segala macam lah. Kita tanpa kita sadar gitu, bukan tanpa kita sadar ya, kita memang karena kita merasa orang baik, mendoakan keburukan untuk orang itu, untuk orang yang bermasalah dengan kita, padahal belum tentu kita juga benar gitu ya dalam masalah tersebut. Dan bahkan kita juga mendoakan dengan sebutan semoga kamu mendapatkan balasannya, biarlah Allah yang membalaskan. Itu tuh kan hal-hal yang kalau kita punya masalah yang seperti itu kan emang emang sudah begitu pada umumnya ketika menghadapi masalah. Jarang orang yang ketika menghadapi masalah tuh introspeksi diri, mungkin aku penyebabnya, mungkin aku ini bukan korban tapi pelaku gitu dalam introspeksi diri lah ini. Nah, setelah aku banyak belajar ya dari meditasi, belajar kesadaran ya, belajar menghadapi ketika masalah itu datang. Dan ketika masalah itu datang ya, sebenarnya sih kita yang ngundang gitu. Kita yang ngundang, kita yang narik gitu. Rentetan-rentetan masalah dalam hidup itu sebenarnya mereka tuh hanya memenuhi undangan kita gitu. Ibarat ginilah ya, masalah dalam hidup itu seperti kita check out paket gitu, check out barang. Kita tuh check out barang, kalau sudah di check out kan itu mau lambat atau cepat itu otomatis pasti datang ke alamat kita dan tidak akan salah alamat karena alamatnya misalkan sudah kita tulis. Nah, begitupun dengan masalah analoginya seperti itu, tapi kadang kita tuh ketika check out masalah-masalah itu ya tanpa sadar gitu. Apa yang kita lakukan mungkin dari perkataan kita, kelakuan kita sehari-hari yang mengundang masalah itu datang ya. Ini bukan berarti kita tuh orang jahat, mengundang masalah bukan berarti kita tuh orang yang berkelakuan buruk. Tapi apa yang menjadi penyebab kita mengundang masalah tersebut itu lebih dari pendaman emosi yang kita simpan. Mungkin kita menyimpan misalkan kita disakitin orang ya, terus sakit hatinya tuh kita simpan terus bahkan mungkin bertahun-tahun tanpa kita rilis, tanpa kita keluarkan. Nah, secara otomatis kan itu tuh mengundang orang-orang untuk menyakiti kita lagi. Misalkan kita tuh dikeselin orang, terus perasaannya tuh dipendam terus disimpan di sini. Nah, ya bukan tanpa sadar itu juga secara otomatis mengundang orang-orang lebih banyak lagi untuk bikin kita kesel gitu. Nah, role rule kehidupan tuh seperti itu sebenarnya gitu. Tapi tanpa kita sadar, bahkan jarang sekali orang yang sadar. Kadang kita tuh selalu larinya ke takdir. Oh ini sudah takdir, oh ini sudah jalan dari Allah ya, itu juga tidak salah ya. Tapi kalau buat saya pribadi ya, ini buat hanya opini saya gitu, menurut saya itu tidak tidak memberdayakan atau tidak membuat kita tuh batin kita tuh lebih lebih meningkat, lebih maju gitu. Soalnya ketika kita stuck di takdir, oh ini sudah takdir, ya sudah kita tuh tidak akan, bukan tidak akan ya, tapi celahnya sedikit untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi karena ya udah ini sudah takdir mau gimana lagi ya, ya sudah itu stucknya di situ ya, ini menurut pengalaman saya ya. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam diri, oh mungkin rentetan-rentetan masalah ini mungkin aku sendiri loh penyebabnya, aku sendiri yang narik masalah itu ke dalam hidup kita, aku sendiri loh yang narik orang itu berbuat A B C D, intinya yang tidak menyenangkan lah ke dalam diri diri saya gitu. Nah, ketika kita apa ya, menyelam di kedalaman ya, apa sih yang kita simpan di dalam batin kita tuh sehingga menarik hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin itu di kejadiannya tuh di masa lampau, mungkin di masa-masa kecil kita ya, inner child gitu yang tanpa kita sadari kita tuh disimpan sampai kita dewasa bahkan sampai tua. Itu belum belum kelar juga gitu ya. Apa ya? Nah, ini juga yang saya pelajari ketika saya belajar meditasi vipassana 10 hari waktu di Gadok Puncak itu, dan memang ya role kehidupan tuh seperti itu ya. Jadi ketika kita menyimpan sakit hati ya, nah itu tuh si sakit hati itu seperti ditanam, misalkan kita simpen yang kita pendam sakit hati itu seperti ditanam di tanah bertumbuh jadi pohon. Nah, ranting-rantingnya tuh makin banyak. Jadi
ketika kita menyimpan sakit hati, ya itu mau nggak mau kita akan dikirimkan orang-orang untuk menyakiti kita lagi. Nah, misalkan, eee, kalau dari segi finansial gitu ya, misalkan kita dirugiin orang, atau kita ditipu orang, atau kita dipinjemin nggak dibayar gitu ya. Misalkan ada orang, teman atau siapapun minjem duit kita terus nggak dibayar. Nah, itu kalau kalau hal-hal itu kalau kita simpen, tidak kita sadarin, ya itu akan menarik orang-orang misalkan yang pinjam uang lagi gitu. Kalau misalkan kita ditipu, itu juga akan menarik orang untuk kita tuh ditipu lagi gitu. Karena kalau buat saya pribadi ya ketika sudah tahu rule-nya gitu, oh serem juga ya gitu. Jadi sangat sekarang sudah belajar tuh ya, bersyukur banget banget ya, walaupun mungkin agak telat gitu ya, udah mau menua gitu, tapi baru dapat ilmu ini gitu. Kadang saya juga misal, kenapa nggak dari dulu saya belajar kayak gini tuh. Jadi sekarang tuh dalam keseharian saya tuh selalu ngecek dalam setiap, walaupun nggak kemana-mana, nggak ketemu orang gitu ya, kalau setiap hari itu saya tuh ngecek, mau apa sih yang saya rasakan itu ya. Apakah saya banyak sedihnya, atau banyak kesannya, atau misalkan saya banyak bencinya sama orang. Nah, begitupun ketika kita benci sama orang gitu ya. Misalkan ada orang yang kita benci terus kita simpan di sini, itu tuh akan mengundang orang-orang datang ke kita gitu untuk kita benci lagi. Misalkan orang-orang nyebelin lah yang kita datang gitu kalau kita memendam kebencian gitu. Nah, itu juga yang dipelajari waktu saya meditasi Vipassana 10 hari gitu. Dan yang saya pelajarin meditasi, saya berganti-ganti guru, begitu saya masuk meditasi Vipassana, yaitu memang benang merahnya tuh sama gitu ya. Ketika kita memendam kebencian, sakit hati, ya itu yang kita simpan, nah itu yang mengundang orang-orang untuk bermasalah lagi dengan kita, bukan karena kita, kelakuan kita buruk ngejahatin orang gitu ya, bukan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi masalah biar tidak looping atau biar tidak menarik orang-orang yang tidak kita inginkan lagi ke dalam hidup kita gitu. Nah, misalkan kalau kita tuh punya punya masalah ya, yang kita sebut masalah itu ya. Nah, mungkin ketika kita menghadapi masalah tuh ada yang namanya sensasi fisik ya. Mungkin ada deg-degannya, ada gemeterannya, atau misalkan kita benci sama orang, kita disakitin orang. Yang ketika kita disakitin orang pasti ada sensasi fisik tuh. Yang saya rasakan dulu ketika saya disakitin orang tuh dada tuh berasa berasa ada yang apa ya, ada yang nusuk pisau gitu ke dada tuh berasa sakit gitu. Kadang jantung tuh berdebar gitu ya. Kadang sampai apa, badan tuh sampai gemeteran gitu. Nah, itu yang dirasakan, sensasi fisiknya diterima, ya mungkin untuk awal-awal tidak bisa sambil aktivitas ya, tidak dulu, jangan dialihkan ke hal yang lain ya. Rasain aja apa yang terjadi saat kita menghadapi masalah. Mungkin pikirannya rame ya, atau mungkin emosi bermunculan kayak kesel, marah gitu, kecewa, sakit hati. Dan sensasi fisik yang kita rasakan ya, mungkin dadanya terasa sesak, mungkin gemeteran. Nah, itu aku dulu gitu kalau menghadapi sesuatu yang gak enakan tuh badan tuh suka gemeter gitu. Jantungnya suka ngebeatnya tuh kenceng gitu, deg 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 gitu. Nah, itu dirasain yang gak harus sampai hilang total ya, cukup, oh diterima. Jadi diterima, oh ini ada yang lagi deg-degan nih di dalam. Terus kalau ada marah, oh ini di dalam tuh lagi ada amarah. Nah, itu yang disebut sadar ya. Terus kita misalkan sakit hati disakitin orang, oh yang di dalam tuh ada yang lagi sakit hati ini gitu. Terus misalkan kita tuh mungkin ada benci ya sama orang yang menurut kita tuh sudah berbuat jahat sama kita. Ya itu juga kebanyakan kita tuh benci sama orang itu ya. Kan kita sadar tuh kita ada kebencian di situ. Nah, terus sensasi fisiknya itu yang utama. Nah, kan kebanyakan kita fokus kita tuh hanya di marah, kecewa, wah aku kecewa, aku sakit hati, dia nyakitin aku, pokoknya aku gak bakalan lupa seumur hidup misalkan gitu ya. Aku disakitin sama si A, aku disakitin sama si B. Kadang lihat ya nanti aku tunjukin tuh, apa ya, aku tuh lebih baik hidupnya dari dia, dari orang nyakitin kita. Kan itu sering kita ya, hal-hal yang kayak gitu tuh kan itu sudah umum. Nah, orang tuh nggak pernah belajar atau nggak pernah nyadarin sensasi fisik yang dia rasakan ketika marah itu ada, ketika kecewa itu ada, dan ketika kita disakitin orang. Nah, mereka tuh nggak aware yang deg-degannya tuh gitu, yang mereka sibuk tuh kan, sakit hati, kecewa, emosinya gitu. Nah, yang kita rasakan deg-degannya, pokoknya sensasi fisiknya aja rasain gitu. Mungkin kalau saya pribadi dada nyesek, nah itu dirasakan bukan hanya ketika kita menghadapi satu masalah ya, mungkin kita punya masalah hari ini, nah deg-degan segala macamnya itu diterima, nah besok kita punya masalah lagi, nah itu terus aja kayaknya praktekin itu seumur hidup ya, untuk apa ya, menyadari sensasi fisik yang kita rasakan ketika kita menghadapi masalah. Merasakan total apa yang terjadi dengan tubuh kita. Jadi, ya hadir utuh saat ini gitu, menyelami apa yang terjadi dalam tubuh ketika kita punya masalah, atau menghadapi masalah.